Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Buat teman-teman semuanya yang ingin beli sepeda motor baru, khususnya di sini saya akan informasikan sebelum membeli Scoopy di tahun 2023 ini. Karena saya sudah menggunakan Scoopy sehingga bisa menceritakan, menginformasikan mengenai Scoopy itu sendiri seperti apa, mulai dari mesinnya, kemudian kenyamanannya, serta fitur-fiturnya dan lain-lainnya yang akan kita bahas di video kali ini, khususnya buat kalian yang pengen beli Scoopy, dan ini tentunya akan sangat membantu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, ini dia untuk Scoopy yang saya miliki, yaitu Scoopy Stylish warna merah. Kenapa memilih warna merah? Ya karena ini adalah permintaan dari istri saya untuk memilihnya warna merah. Kalau saya sendiri sebenarnya lebih suka warna greennya karena masih jarang dimiliki, Kang. Masih jarang yang punya. Nah, untuk harganya waktu itu memang belum semahal sekarang sudah lebih mahal. Waktu itu di harga 23 jutaan, sekarang sudah di angka 23.520.000 rupiah, khususnya buat teman-teman semuanya yang ada di pelat G, pelat H, serta pelat K, dan satu lagi pelat AD. Nah, yang saya akan informasikan pertama yaitu hal yang menyebalkan menurut saya, karena saya habis nyuci ini, Kang. Jadi kelihatan bersih habis dicuci nih, tuh selangnya dan airnya dari keran sana lumayan kenceng airnya. Yang paling menyebalkan membersihkan Scoopy itu pada bagian sini nih, pada bagian mesin dalam sini, Kang. Ini agak susah ya, beda dengan ketika saya nyuci Vario itu agak enak karena ini ada beberapa lekukan-lekukan ya yang memang kain pembersih itu lumayan susah untuk sampai ke dalam, harus pakai ada sikat lah seperti itu ya. Kalau di Vario 125 yang saya punya itu lebih mudah, Kang. Ini paling menyebalkan karena saya orangnya lebih suka dicuci sendiri ya, nggak suka nyuci di tempat cucian, karena menurut saya ketika dicuci sendiri itu benar-benar sampai ke bagian dalamnya, sampai ke bagian bawahnya ya, teman-teman bisa lihat sudah bersih seperti ini yang paling menyebalkan sih. Nah, yang pertama saya akan informasikan mengenai mesinnya. Dengan mesin 110 cc SOHC berpendingin udara ya, belum pakai radiator, dan saya gunakan ini pakainya Pertalite, Kang. Seringnya pakai Pertalite, jarang banget saya ngisi pakai Pertamax, karena dimana untuk Scoopy itu sendiri memiliki kompresi 10:1 ya, yang pas menurut saya adalah Pertalite. Dan ketika buat jalan juga performanya tidak begitu ngaruh-ngaruh banget ya, walaupun diisi Pertamax, walaupun nanti bisa agak-agak beda sedikit, agak kencang, tetapi ya karena dengan cc 110 ya sudah terbatas, beda dengan di Vario 125 nya. Kemudian secara hematnya menggunakan Pertalite saya cukup hemat menurut saya, dipakai di daerah pegunungan ya. Kebetulan saya lagi ada di Pemalang, di tempat kelahiran di kaki Gunung Slamet ya, gunungnya lagi ketutup nih, Kang. Ini untuk rata-rata 1 liternya di naik turun gunung seperti ini kita bisa lihat di sini, Kang. Ya. Nah, di sini kita lihat 52,8 km per liter. Ini pemakaian untuk naik turun gunung. Nah, kalau biasanya misalkan teman-teman ada di daerah dataran seperti perkotaan yang nggak naik turun gunung, kemudian jarang macet-macetan, ini akan lebih tinggi. Dan diklaim oleh HHM itu sendiri, Scoopy itu sendiri mampu menempuh jarak per liternya hingga 59 km. Tetapi saya pernah mengtesnya di video sebelumnya yang sudah teman-teman tonton. Kalau menonton ya, itu bisa tembus justru di atas 60, bahkan 62 atau 64 itu, Kang, saya lupa. Nah, tapi karena seiring berjalannya waktu, pemakaian buat harian, kemudian naik turun gunung, maka di sini diketemukan yang stabilnya di angka 52,8. Dan ini baru saja kemarin ganti oli di 1000
km Kang, tapi ini 1266 untuk oil chanknya belum saya riset, nanti saya riset di sini. Kemudian bicara mesinnya lagi, karena menggunakan mesin 110, ini buat nanjak-nanjak itu ya sudah beda banget dengan 125. Kalau pengen ditanjakan masih kenceng dan bertenaga, ya memang pakainya di cc yang lebih tinggi seperti 125 atau 160 Kang. Dan memang kalau Scoopy itu ya memang bukan buat kenceng-kencengan, menurut saya lebih di tingkat santai dan juga nyaman. Karena di samping dia irit, yang saya rasakan menggunakan Scoopy ini buat jarak jauh naik turun gunung seperti ini, perjalanan 1,5 jam 2 jam, ini nggak kerasa capek nih badan Kang. Karena apa? Joknya itu yang pertama di sini lebar, kemudian dia tuh empuk juga ya. Kemudian dari segi riding position ya, ketika kita berkendara itu posisinya santai, tegak seperti itu. Beda kalau kita bawa seperti Vario 125 ataupun Vario 160 itu agak nundukan karena basicnya agak sporty ya gitu ya Kang. Jadi memang agak kencang juga dengan tenaganya yang berbeda. Itu dari segi mesin yang saya rasakan. Tapi selama ini memang untuk Scoopy itu sendiri menurut saya secara ngiritnya dan kenyamanannya ini beda banget, luar biasa. Dipakai di gunung ataupun di perkotaan menurut saya, buat saya pribadi sangat nyaman Kang. Untuk di bagian kaki-kakinya seperti bagian bannya dengan ban tapak lebar ini memang diuntungkan itu memberikan traksi yang tentunya berbeda. Kemudian ketika ada lubang-lubang itu akan terasa lebih nyaman juga Kang, dibandingkan dengan ban yang enggak selebar di Scoopy-nya. Jadi terasa lebih napak lah dengan ban yang lebih lebar, apalagi ketika kita perjalanan agak miring-miring, ini nyaman banget, enggak khawatir kayak kegelincir. Beda kalau banyak kecil itu mengkhawatirkan banget pas posisi agak miring. Kemudian dari suspensinya menurut saya lumayan cukup empuk ya, tetapi kalau bebannya itu terlalu berat ya, yang saya rasakan itu bukan mentok sih, tapi ini miring Kang. Jadi kayak ini ada gesekan akhirnya Kang, timbul gesekan di bagian shocknya tuh, ada bekas gesekannya kayak gini. Kalau beban di belakang terlalu berat ya, ini karena pernah buat boncengan yang agak berat, jadi mungkin ini akhirnya timbul gesekan-gesekan seperti itu. Kemudian kalau pengereman di belakang masih menggunakan tromol ya cukup. Kemudian kalau di bagian depan, karena di sini pengereman depan menggunakan Nissin, beda di Vario 125 yang pakai Tokico. Yang saya rasakan perbedaan Nissin dengan Tokico, kalau Nissin ini ketika kita tarik handle remnya ini rasanya empuk. Beda kalau Tokico itu rasanya langsung ngesot Kang. Nah kalau pakai Nissin ini nggak langsung set rasanya, tapi empuk bawaannya, rasanya seperti itu. Nah kalau dari segi lampu-lampu ini memang lampunya juga sudah saya setel, jadi nggak terlalu tinggi ya, rasanya nggak bikin pengendara lain silo, karena di sini sudah ada settingannya, sudah saya setting, dan penyetingannya enaknya itu di malam hari karena di sini ada lubang ya, di sini ada lubang di sini nih di atas ya, sudah saya bikin tutorial cara setting lampu ketinggian Scoopy, itu ada di video saya. Nah untuk keyless itu sendiri yang saya rasakan penggunaannya justru menurut saya itu lebih mudah Kang, dibandingkan dengan kontak-kontak biasa, karena kita tidak perlu melepas kontak ya, atau mencabutnya ataupun memasangnya kembali, tinggal dikantongin aja atau ditaruh di tas seperti itu, udah kita bisa gunakan seperti itu. Jadi menurut saya lebih simpel. Tetapi memang kalau misalkan ada kerusakan di bagian keylessnya ya, memang secara biayanya lebih mahal dibandingkan kita bikin kontak-kontak biasa seperti kontak-kontak keris seperti itu ya, yang kalau misalkan ada kerusakan atau patah itu paling harganya di bawah 50.000. Tapi kalau ini misalkan remote-nya hilang ya, itu kan masih ada serepnya satu ya, misalkan mau bikin lagi ya itu harganya di angka 300-400an lah sekalian setting ya. Jadi setiap sepeda motor itu khususnya di yang keyless itu ada kodenya yang berbeda-beda Kang. Entah itu di Scoopy, BCE, kemudian Vario 125, Vario 160 ini memiliki kode atau barcode atau ID tag yang berbeda-beda, sehingga ketika ID tag Scoopy ini digunakan ke sepeda motor lain yang sama-sama keyless itu nggak bisa Kang. Itu untuk keamanannya yang saya rasa sangat tinggi. Kemudian secara pemakaiannya memang lebih mudah, tetapi memang kalau misalkan kita ada kerusakan itu ya biayanya lebih mahal. Tapi kan untuk kerusakan itu sendiri tidak serta-merta seketika itu rusak seperti itu ya Kang. Jadi enggak menakutkan sebelum
menggunakan yang seperti keyless ini, Kang. Jadi yang saya rasakan seperti itu mengenai keyless, menurut saya pemakaiannya lebih mudah, kemudian secara keamanannya lebih aman, sehingga ketika diparkirkan dimanapun tempatnya kita itu rasanya lebih tenang dibandingkan dengan menggunakan kontak-kontak biasa. Nah, karena indikator oil change-nya sudah muncul, sehingga saya akan meresetnya, dan untuk meresetnya knopnya dimatikan. Kemudian bagian ini ditahan seperti ini dan knopnya diputar, di on kan ya, seperti ini. Kita tahan kurang lebih sampai 3 detikan. Nah tuh ngedip, langsung hilang ya, seperti ini Kang. Jadi posisinya mesin mati atau knopnya di off, kemudian ditahan sampai kemudian sambil diputar knopnya dinyalakan, nanti otomatis akan hilang tadi, seperti itu ya. Itu cara reset oil change-nya. Nah nanti akan muncul lagi setelah 6.000 km Kang, itu di Scoopy. Beda kayak di Vario 125 yang memang ada settingan untuk 500, 1000, bahkan sampai 6.000. Jadi secara bobot yang tepat digunakan itu jangan melebihi 132 kilo ya untuk teman-teman semuanya, termasuk bawaan bebannya itu sesuai rekomendasi dari buku panduan Kang. Jadi biar tenaganya tetap enak, bawaan barang ataupun orang yang naik itu semua total bebannya jangan melebihi dari 132 kg biar tetap performanya itu enak. Oke, itu saja untuk informasi kali ini mengenai Scoopy buat teman-teman semuanya yang ingin membeli Scoopy. Kalau keseluruhan overall itu ya dari segi kenyamanan menurut saya luar biasa, dari hematnya juga hemat, keamanannya khususnya yang keyless ini sangat aman. Cuma memang kalau teman-teman yang suka bersih-bersih sendiri ya nanti akan mengalami titik-titik mana yang susah dibersihkan, khususnya seperti saya di bagian dalam sini sama di bagian sana tadi ya, agak ke dalam itu di belakang roda itu memang agak sempit soalnya. Kemudian kalau secara mesinnya ini menurut saya juga masih tergolong ya cukup lah, meskipun dengan 110 cc buat naik turun gunung masih oke. Itu untuk informasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.